Bertemu kembali di video pembelajaran kali ini bersama Bapak, Budi Sutrisna. Bapak masih melanjutkan pembahasan modul 2, listrik dinamis dalam kehidupan sehari-hari. Nah, materi yang Bapak bahas di sini adalah rangkaian campuran. Nah, di video sebelumnya, Bapak sudah menjelaskan rangkaian seri dan rangkaian paralel. Nah, hanya saja di modul 2 yang sudah Pak share ke kalian, itu Bapak tidak membahas secara spesifik rangkaian campuran. Gimana penyelesaiannya, Bapak tidak mencantumkan di situ. Nah, di video ini Bapak akan menjelaskan bagaimana kalian menyelesaikan rangkaian campuran dari urutannya yang dari mana ke mana. Nah, itu akan lebih jelasnya kalian ikuti video pembelajaran hari ini. Nah, rangkaian campuran. Yang namanya rangkaian campuran, yang sudah namanya campuran, ya pasti. Sebelumnya kan apa udah dapat? Rangkaian seri sama paralel. Nah, jadi campuran rangkaian campuran ya udah pasti kombinasi dari rangkaian tersebut, rangkaian seri sama rangkaian paralel. Nah, pengertiannya gimana? Nah, memberikan pengertian secara dasar bahwa rangkaian campuran itu adalah rangkaian listrik yang memuat rangkaian seri maupun rangkaian paralel. Harus ada kedua-duanya itu ya. Kalau hanya satu berarti bukan namanya rangkaian campuran. Ya, jadi ada kedua-duanya. Berarti ada rangkaian serinya, ada rangkaian paralelnya. Nah, contoh. Nah, seperti ini ya Pak gambarkan. Bahwa yang namanya rangkaian seri yang ini, ya tidak ada cabang. Nah, setelah itu ini ada cabangnya. Ada berapa percabangannya? Ya, ada 2 percabangannya. Berarti ini rangkaian paralel, ini rangkaian serinya. Nah, sifat-sifat pada rangkaian campuran itu juga memenuhi sifat-sifat kedua rangkaian tersebut. Ya, jadi dia memenuhi sifat di rangkaian seri sama rangkaian paralel. Misalnya konteks penggunanya tidak secara bersamaan. Ya, kalau kalian menyelesaikan di rangkaian paralel dulu, kalian harus menggunakan konsep rangkaian paralelnya. Nanti kalau di akhir baru kalian menyelesaikan rangkaian serinya, berarti kalian menggunakan konsep rangkaian serinya. Ya, anak-anak ya. Jadi, intinya di konsep rangkaian campur itu, sifat-sifat pada rangkaian campur itu intinya juga memenuhi sifat-sifat kedua rangkaian tersebut, yaitu rangkaian seri sama rangkaian paralel. Nah, lebih jelasnya, gimanakah kita menyelesaikan dulu, apakah kita menyelesaikan rangkaian serinya dulu, apakah rangkaian paralel, atau rangkaian paralel dulu kita selesaikan, baru rangkaian seri. Nah, perhatikan pembahasan Bapak berikutnya ini. Ya, ketika kalian menemukan rangkaian seperti ini, yang mana kalian selesaikan dulu? Nah, ingat, intinya kalian menyelesaikan adalah yang hambatannya lebih dari 1. Kalau di rangkaian seri ada hambatannya lebih dari 1, kalian selesaikan di rangkaian seri. Kalau di rangkaian paralel, itu kan wajibnya harus ada 2 ya, minimal 2. Kalau lebih, ya kalian selesaikan itu. Ya, jadi karena di rangkaian paralel ada 2 hambatan, ya, sementara di rangkaian seri cuma 1, maka kalian wajib selesaikan dulu rangkaian paralelnya. Ya, jadi ini rangkaian paralelnya jadinya RP jadinya dia. Ya, berarti kalian dapat R pengganti paralelnya. Berarti R paralelnya kalian dapat. Berapa dapatnya? Baru kalian akan dapat menyelesaikan berapakah R totalnya ini. Maka R totalnya ini dijumlahkan. Ya, R totalnya ini jadinya dia rangkaian seri. Ya, ini jadi 1. Nah, jadi rangkaian total ini sama dengan rangkaian serinya. Yaitu R totalnya adalah R1 ditambah RP. Itulah R totalnya ya. Ya. Jadi seperti itu. Jadi R totalnya adalah R1 ditambah RP. Nah, berikutnya kalau kalian menemukan gambar rangkaian seperti ini, rangkaian campurannya. Nah, seperti yang Pak sampaikan, ya, dalam suatu konsep seri sama paralel, kalian selesaikan dulu yang ini sama, selesaikan dulu paralelnya. Ya, kalau kalian seri, selesaikan yang mana? Nah, ini sama ini boleh. Ya, Pak, gambarnya seperti ini aja dulu. Selesaikan dulu paralelnya.
kalian dapat RP-nya. Setelah itu baru kalian selesaikan keseluruhannya. Jadinya kan ini jadi rangkaian seri keseluruhannya. Outputnya atau ending terakhirnya jadinya rangkaian seri. R1, RP, sama R4 itu rangkaian seri jadinya keseluruhannya dia. Atau R totalnya R1, R tambah RP, tambah R4. Ya, jadi totalnya inilah R seri. Ya, kalian selesaikan dulu yang R paralel. Setelah itu baru kalian selesaikan R total sama dengan R1 tambah RP tambah R4. Nah, jadi seperti itu ya menyelesaikannya ya. Nanti hitung-hitungnya dia pada Pak siapkan. Ya, Pak tambahkan lagi. Kalau kalian belum jelas ini, Pak tambahkan lagi deh. Nah, jika Bapak memberikan gambaran seperti ini, nah sama-sama dua ya. Di rangkaian paralel ada dua hambatan, rangkaian seri juga ada dua hambatan. Jadi yang mana duluan saya kerjakan Pak? Ya sama aja. Mau yang di paralel dulu, yang di sini juga boleh. Terserah kalian maunya apa. Ya, mau paralel dulu boleh. Kalian dapat RP. Ya, kalau kalian selesaikan yang serinya, ya juga R seri juga namanya ini. Hanya saja hambatnya sampai 2 aja. Tapi bagaimana kalau kalian selesaikan paralel dulu? Maka ini jadi 1 tambah ini jadinya 3 dia menyelesaikan. Jadi ending terakhirnya, output terakhirnya, ini jadinya dia rangkaian seri. Jadi R totalnya itu sama dengan rangkaian seri. Berapa besarnya? RP tambah R1 tambah R2. Ya, seperti itu. Ya, berikutnya, jika gambarnya seperti ini. Nah, yang mana kalian selesaikan, ini artinya rangkaian seri ada di dalam rangkaian paralel. Nah, kalau rangkaian-rangkaian sebelumnya, rangkaian paralel ada di rangkaian seri seperti itu. Kalau yang ini jadinya rangkaian seri ada di dalam rangkaian paralel. Maka kalian selesaikan dulu rangkaian serinya. Kalau yang tadi pembahasan yang sebelum-sebelumnya bahwa rangkaian paralel ada di dalam rangkaian seri, maka selesaikan dulu rangkaian paralelnya. Baru nanti di akhir jadinya rangkaian seri. Paham itu anak-anak ya? Oke, kalau seperti ini selesaikan dulu rangkaian serinya. R1 sama R2-nya jadinya RS. RS, R3, RT itu jadinya R total, yaitu rangkaian paralel. R totalnya sama dengan rangkaian paralel. Ya, gimana rumusnya? Cara cepatnya kalian gunakan. Karena ini, kalau cara biasanya kan 1 per RP sama dengan 1 per RS tambah 1 per R3 tambah 1 per R4. Nah, cara cepatnya kan udah Pak kasihkan kan ya, bahwa untuk 3 variabel itu udah ada Pak jelaskan. Ya, digunakan seperti itu. Ya anak-anak ya? Nah, berikutnya baru Pak memberikan contoh soal hitung-hitungannya. Ya, video-video sebelumnya ini, pembahasan sebelumnya, Pak itu hanya menjelaskan konsepnya gimana kalian menyelesaikan yang mana duluan. Ya, udah Pak jelaskan. Nah, sekarang kita lanjut pembahasan contoh soal hitung-hitungannya. Ya. Nah, hitung-hitungannya. Bapak memberikan contoh soal hitung-hitungan di rangkaian campurannya 2 soal aja. Jadi tolong diperhatikan. Contoh soal yang pertama adalah perhatikan gambar rangkaian berikut. Yang mana namanya rangkaian seri? Yang mana rangkaian paralel ini? Nah, ini konsep ini adalah rangkaian paralel ada di dalam rangkaian seri. Maka selesaikan dulu rangkaian paralelnya, setelah itu baru jadinya rangkaian seri. Nah, gambarnya seperti itu. Nah, penjelasannya berapakah R1, R2, R3? Nah, perhatikan berikutnya. Bila R1-nya 6 ohm, R2 sama R3-nya sama nilainya, besarnya 2 ohm, beda potensialnya, V-nya di sini 14 volt, maka berapakah besar kuat arus yang mengalir pada rangkaian tersebut? Nah, jadi langkah pertama, langkah pertamanya kalian bikin diketahui dulu R1-nya, R2, R3, V-nya berapa. Ya, jadi tanya I. Nah, untuk menjawabnya ini, kalian cari dulu R totalnya. R totalnya nanti kan endingnya terakhir menjadi rangkaian seri kan. Nah, pertama kalian cari dulu rangkaian paralelnya. Nah, di pembahasan ini, Bapak menggunakan cara cepatnya ya. Jadi, RP-nya
Ya, RP sama dengan R2 kali R3 per R2 tambah R3. Masukkan angkanya 2 kali 2 per 2 tambah 2. 2 kali 2, 4. 2 tambah 2 juga 4. Jadi 4 per 4 jadinya 1 ohm. Jadi RP-nya 1 ohm. Nah, selanjutnya kalian cari R total. R totalnya itu sama dengan rangkaian serinya. R total sama dengan RP tambah R1 atau R1 tambah RP. Terserah yang mana urutannya duluan boleh. Tidak ada masalah. Ya, masukkan RP-nya. 1 tambah R1-nya berapa? 6. Jadinya 1 tambah 6. Jadinya 7 ohm. Jadi di rangkaian ini R totalnya besarnya adalah 7 ohm. Nah, baru kalian masuk ke pertanyaannya, kuat arusnya. Maka ingat hukum Ohm yang kemarin ya, formulanya ya. Maka I sama dengan V per R. R yang dipakai adalah R totalnya. Masukkan V-nya tadi berapa itu? 14. R totalnya 7. 14 per 7 dapatnya 2. Jadi kuat arus yang mengalir pada rangkaian tersebut besarnya adalah 2 ampere. Mengerti anak-anak? Mudah-mudahan kalian mengerti ya. Nah, jika masih belum mengerti ya kalian silahkan sharing sama Bapak ya. Bisa kalian sharing di channel YouTube ini atau kalian langsung sharing nanti di Japri via WhatsApp ya. Berikutnya contoh soal yang terakhir. Perhatikan gambar rangkaian berikut ini. Nah, rangkaiannya seperti ini. Berarti ini kan juga endingnya juga sama. Nanti outputnya nanti rangkaian seri. Ya, rangkaian paralelnya ada di dalam rangkaian seri. Selesaikan dulu rangkaian paralelnya. R3 sama R4-nya jadi rangkaian seri ya. Ya, R3 sama R4 jadinya RP. Nah, R1, R2, RP itu jadinya rangkaian seri. Ya, selesaikan dulu. Perhatikan dulu soalnya ya. Nah, jika R1 sama dengan R2 itu sama dengan 10 ohm, R3 dan R4 sama 8 ohm, dan besar kuat arus yang mengalir pada rangkaian 0,5 ampere, maka berapakah besar beda potensial pada rangkaian tersebut? V-nya. Kalau di contoh soal yang pertama kalian mencari kuat arus, nah di contoh soal yang kedua Bapak arahkan kalian mencari beda potensialnya. Ya, intinya sama kok. Yang penting kalian ingat rumusnya. Bikin dulu diketahui nah. Nah, apa yang diketahui? Nah, seperti itu. Nah, sekarang kalian cari dulu R totalnya. Nah, sebelum mencari R total, kalian cari dulu RP-nya. RP itu sama dengan R3 kali R4 per R3 tambah R4. Masukkan angkanya. Jadi 8 kali 8 per 8 tambah 8. 8 kali 8, 64 per 16. 64 lagi 16, dapatnya 4 ohm. Nah, berikutnya baru kalian cari R total. R totalnya besarnya adalah RP ditambah R1 tambah R2. Atau kalian boleh urut R1 tambah R2 tambah RP boleh. Yang mana aja boleh nak ya. Jadi kalau Bapak langsung aja RP tambah R1 tambah R2. Ya, masukkan RP-nya 4 ditambah 10 ditambah 10. Jadinya 24 ohm. Nah, setelah ini baru kalian masuk ke rumus hukum ohmnya, formulanya. Maka V sama dengan I kali R. R yang dipakai adalah R totalnya. Ya, masukkan I-nya. I-nya dapat 0,5. 0,5 kali R total 24. Berarti 0,5 kali 24 dapatnya 12 volt. Ya, jadi ketika ketemu soal seperti ini, kalian harus tahu dulu yang mana dulu selesaikan, tekniknya gimana. Nah, setelah kalau udah tahu ya, kalian bisa melaksanakan eksekusi soal tersebut ya. Dengan catatan kalian sudah basic dasar matematikanya, pembagian, perkalian, penguraian, dan penjumlahan itu harus kalian kuasai. Kalau tidak ya kalian nggak bisa menjawab soal hitung-hitungan ya. Nah, untuk pertemuan kali ini di video pembelajaran ini cukup sampai di sini. Nah, video berikutnya Bapak akan jelaskan gaya gerak listrik GGL dan tegangan jepit. Ya. Itu yang bisa Bapak jelaskan di video pembelajaran kali ini. Di video berikutnya Bapak akan menyiapkan bahan ajar gaya gerak listrik, GGL dan tegangan jepit.
Cukup sampai di sini pertemuannya kita. Next time ketemu kembali di video pembelajaran selanjutnya.